Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan. Ini saya akan membahas level up your personal brand, yang dimana table of content-nya yaitu kegiatan pada webinar ini ada 5, yaitu pengertian dari personal brand, yang kedua tujuan dari personal brand, tiga strategi personal brand diri, keempat mengembangkan personal brand, dan kelima yaitu kesimpulan atau poin pentingnya. Untuk pengertian, baik, sebelumnya saya mulai dengan perkenalan. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Stanley selaku narasumber pada kegiatan sore hari ini. Selamat datang di webinar saya yang berjudul Level Up Your Personal Brand. Jadi dalam sesi ini saya akan membahas mengenai seputar hal personal brand, mulai dari pengertiannya, tujuan, dan bagaimana cara meningkatkan personal brand seseorang, dan tips cara mengembangkan personal brand, serta poin penting atau kesimpulan yang akan kita bahas bersama. Sesi ini sangat berguna bagi para pelaku bisnis, milik usaha, karyawan, maupun mahasiswa yang ingin meningkatkan level atau personal branding mereka supaya bisa membangun hubungan bisnis yang lebih bermanfaat. Baik, pertama-tama mari kita bahas apa yang dimaksud dengan personal brand. Jadi personal brand itu merupakan cara seseorang untuk mengambil kendali penilaian atas orang lain dan atas diri individu tersebut. Jadi personal branding dengan kata lain adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki oleh seseorang. Jadi aspek ini itu meliputi banyak hal, mulai dari kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi ditimbulkan atau dalam diri individu. Tidak hanya dalam misalkan tidak hanya, jadi selain dari pengertian ini ada hal lain yang saya kenal personal branding dalam buku karya Muhammad Adam Hussein yang bisa dibilang saya kagumi. Jadi dijelaskan definisi personal branding ini menurut buku itu adalah suatu proses pembentukan masyarakat terhadap aspek yang dimiliki individu. Di antaranya adalah kepribadian, yang tadi bilang, kemampuan, nilai, serta stimulus yang menghasilkan persepsi positif di masyarakat sehingga dapat dijadikan alat pemasaran. Berikutnya ada tujuan personal brand. Jadi tujuan dari webinar ini sebenarnya membangun personal brand kalian untuk memikat serta membangun kepercayaan orang lain terhadap diri individu, dan juga mengenalkan keunikan serta kemampuan individu tersebut yang jauh lebih unggul dibanding lainnya. Untuk yang kedua, memberitahu orang lain tentang identitas, keunikan, kemampuan, serta hal lain yang menjadikannya berbeda dengan dan bernilai. Yang ketiga, untuk menampilkan kesan jika individu tersebut merupakan solusi pemecahan masalah yang dibutuhkan. Dan keempat adalah merangsang persepsi orang lain mengenai nilai serta kualitas diri yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kita masuk ke pemaparan atau strategi yang menurut saya cukup panjang yang saya akan bahas dan guna bagi kalian. Jadi ada beberapa strategi untuk meningkatkan personal branding kita atau kalian, yang diantaranya mengenali diri sendiri. Jadi sebelum membentuk personal branding nih, kita harus mengenal diri sendiri. Kita terlebih dahulu seperti apa saja kemampuan dimiliki, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain dan lain sebagainya. Kita juga bisa mulai atau cari tahu dengan bertanya pada diri sendiri. Terus contoh pertanyaan itu seperti apa sih yang memotivasi kita nih untuk bangun di pagi hari dan pergi bekerja. Yang kedua, keterampilan apa sih atau bakat yang paling kita banggakan. Ketiga, keterampilan apa yang ingin Anda ketahui tetapi belum Anda bangun gitu. Terus yang keempat, ada tugas atau proyek kerja apa yang bisa memberi kita energi gitu. Terus mata pelajaran apa yang paling menarik minat Anda. Terus ada lagi nih pertanyaan terakhir, 10 tahun dari sekarang nih, misalkan apa yang ingin Anda sumbangkan kepada diri Anda sendiri. 10 tahun lagi Anda ingin jadi apa, misalkan Anda ingin berguna buat dunia gitu, boleh aja. Terus juga apa kesamaan orang-orang yang paling Anda kagumi. Nah, dari sekian jawaban ini tuh, pertanyaan ini kita dapat memperhatikan setiap tumpang tindih atau keberpihakan yang ada dalam yang kita temukan. Jadi latihan ini dapat membantu Anda mengidentifikasi beberapa nilai gitu. Nilai, keyakinan, atau tujuan yang saat ini mendorong kita. Misal, saat kita mengetahui bahwa kita hebat dalam mengelola konflik secara produktif, suka melakukan brainstorming atau ide-ide baru gitu kan ya, dan senang berkolaborasi dengan orang lain. Mungkin kita mengetahui bahwa orang yang paling Anda kagumi menunjukkan rasa ingin tahu, kasih sayang, dan kreativitas. Dan juga jangan lupa kita harus mengidentifikasi dan merenungkan apa yang mendorong serta apa yang ingin kita capai. Nah, itu akan membantu Anda untuk memanfaatkan keterampilan dan kompetisi yang ada untuk secara sengaja menunjukkan perilaku yang membuat kekuatan dan hasrat terbesar Anda terhadap dari luar. Nah, berikutnya untuk yang kedua sendiri, itu tentukan tujuan dari personal branding. Jadi setelah kita mengenali diri sendiri, kita bisa menentukan tujuan utama pembentukan personal branding. Artinya kita ingin dikenal seperti apa oleh orang lain. Jadi penentuan tujuan ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dan juga memulai dengan awal yang baik. Tapi jika Anda ingin tumbuh dalam peran Anda saat ini, jadi penting bagi kita gitu untuk menemukan cara untuk menghubungkan kembali merek dengan tujuan personal brand diri sendiri kita. Nah, ini bisa dimulai dengan melihat orang-orang yang sukses dan dikagumi di setiap perusahaan Anda bisa, atau kan lingkungan Anda juga bisa. Jadi amatilah perilaku atau sifat mereka yang
mereka tunjukkan secara konsisten. Dan setelah itu orang-orang juga akan mengenal kita kan. Kita mengamati mereka, kita identifikasi lagi, kita bisa lihat, kita ambil positif dari sisi orang yang kita kagumi gitu. Terus yang ketiga, tentukan juga siapa target audiens personal branding. Jadi kita harus menentukan target atau pihak mana yang ingin kita jangkau. Jadi penentuan target ini akan berpengaruh pula pada hal-hal yang harus dilakukan untuk memperkuat personal branding kita. Jadi misalkan kita sekarang nih masih di posisi tengah nih, belum personal kita tuh belum banyak dikenal orang misalnya. Kalau bisa sih dari sekarang ya, menurut aku yang aku dapat dari materi ini, mulailah dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki ilmu gitu lah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang memiliki, tapi enggak, sebenarnya boleh, tapi kita kurangi saja. Terus yang keempat, membangun dan memperluas jaringan. Jadi tidak hanya terus membentuk personal branding, kita juga harus membangun dan memperluas jaringan profesional yang dimiliki. Karena dengan hal ini, personal branding kita akan semakin dikenal luas oleh masyarakat, oleh siapapun itu. Untuk nextnya mungkin ini lumayan panjang juga ya, akan saya bahas, karena ini merupakan pengembangan tips atau pengembangan yang dapat kalian tiru atau kalian kembangkan lagi dengan kalian. Yang pertama adalah tampilkan citra diri sesuai portofolio. Mungkin Anda sering mendengar kali ya, pencitraan saja itu, atau cuma cari perhatian atau semacamnya gitu. Sebenarnya apakah ini baik? Bisa iya dan juga bisa tidak. Jika Anda ingin menampilkan citra yang jujur kepada publik, tentu saja tidak apa-apa. Bahkan dianjurkan, sebaiknya jika Anda menampilkan citra tidak sesuai dengan kenyataan, itu akan menjadi pembohongan publik ya kan. Apa yang Anda tampilkan berbeda dengan apa yang Anda benar-benar kerjakan. Nah, jadi pastikan dulu citra Anda seperti apa yang ingin Anda tampilkan. Misal, Anda ingin menampilkan citra sebagai sebagai penulis skenario misalkan, film yang sukses misalkan ya. Yang Anda perlu lakukan terlebih dahulu adalah membangun portofolio yang sesuai, itu skenario film. Anda bisa bekerja sama dengan sutradara dan produser untuk membangun portofolio tersebut. Nah, jangan sampai Anda menampilkan citra diri sebagai penulis skenario film yang sukses tapi tidak mempunyai portofolio yang mendukung. Itu hal ini akan menjadi bumerang atau kerugian pada diri sendiri bagi kita gitu kan. Bahkan ketika Anda berhasil terkenal gitu atau menggunakan portofolio tipuan, publik tuh akan ada selalu punya cara gitu untuk menemukan portofolio itu asli atau tidak. Jadi pastikan dulu Anda bangun portofolio yang mendukung untuk menciptakan citra yang bagus di mata publik. Anda juga bisa memulai dengan membangun web portofolio. Yang kedua ada membagikan portofolio. Nah, jadi setelah tadi kita membahas portofolio yang mendukung dan paham citra seperti apa yang Anda ingin tampilkan, saatnya untuk kita membagikan karya kita. Jadi ingat ya, dalam personal branding itu tidak ada kata malu, tandain itu. Jadi Anda harus percaya diri terhadap diri sendiri dan tentu saja karya-karya yang sudah Anda buat. Jadi setiap bidang pekerjaan tuh biasanya memiliki media ya, kayak berbagai portfolio masing-masing. Misalnya saja kayak para desainer nih, mereka membagikan karyanya di Dribbble, ataupun fotografer yang membagikan karyanya di Photoshop atau Shutterstock. Jadi pastikan dulu nih, di bidang apa pekerjaan Anda, apakah sudah memiliki media untuk pamer portofolio atau belum. Jika di bidang pekerjaan Anda geluti tidak punya media berbagi, Anda harus pilih apa yang harus Anda lakukan. Jadi tak perlu khawatir ya. Internet tuh punya banyak solusinya. Pokoknya Anda bisa membuat website untuk mempromosikan karya-karya Anda. Nah, yang ketiga nih, nyambung yang kedua tadi ya, membuat website pribadi. Ya, jadi kan tidak semua bidang kerjaan menyediakan berbagai website kan, berbagai media ya kan, seperti Dribbble atau Photoshop. Walaupun begitu bukan berarti kita tidak ada jalan lain, karena Anda bisa membuat media sendiri untuk memamerkan portofolio Anda. Media apa itu? Ya, Anda bisa menggunakan website. Anda tidak perlu khawatir soal hak teknis atau teknologi semakin canggih. Ini Anda bisa membuat website tanpa perlu pengenalan coding sama sekali, ataupun Anda tuh cukup membeli hosting, domain, dan install platform pembuatan website. Sudah sekali bukan? Nah, jadi website pribadi itu punya banyak kelebihan tersendiri. Pertama, Anda bebas mengatur konten di dalamnya. Jadi semua aturan style, body line Anda bisa membuat sendiri. Jadi website ini bisa diatur sesuai dengan gaya Anda. Kedua, yaitu kredibilitas Anda semakin meningkat. Jadi personal branding adalah proses untuk mendapatkan kepercayaan ya, dan dari banyak orang. Jadi dengan membuat website dan domain sendiri, Anda bisa lebih meyakinkan banyak orang di internet. Dan yang ketiga, ini bisa jadi investasi. Jadi media-media portofolio tertentu memberikan batasan apa saja yang Anda lakukan, berbeda dengan media portofolio lainnya. Jadi dengan website Anda bisa mengembangkan sesuka hati. Bahkan Anda bisa menjual produk Anda sendiri di website. Yang terakhir mungkin memaksimalkan sosial media. Jadi proses membangun personal branding itu masih panjang. Jadi selain kita repot ingin membuat website sendiri, dan kayak
Mungkin bisa dimulai dari hal kecil, misalkan dari sosial media kita sendiri gitu ya kan. Namun untuk poin yang satu ini cukup familiar untuk Anda ya kan. Itu kayak media sosial, banyak media sosial yang bisa Anda gunakan untuk strategi personal branding. Mulai dari Instagram, YouTube, Twitter, Facebook sampai LinkedIn. Jadi apakah semuanya harus digunakan untuk personal branding? Sebenarnya bisa iya dan bisa tidak ya. Tergantung kebutuhan bidang pekerjaan dan target audiens Anda. Jadi kita bisa saja menggunakan hanya satu nih, misalkan Instagram. Bahkan semua kanal media sosial yang ada. Intinya adalah kita harus riset terlebih dahulu apakah kita bisa mengikuti panduan dengan memaksimalkan media sosial ini untuk membantu kita bagaimana cara menentukan media sosial yang tepat untuk Anda. Mungkin ini terakhir ya dari saya. Saya bisa ambil di sini beberapa kesimpulan. Jadi kesimpulan webinar pada hari ini yang mungkin bisa saya bagikan kepada kalian adalah pertama itu personal branding. Jadi menurut materi yang tadi disampaikan dari awal nih, ini merupakan sebuah bentuk citra diri yang menggambarkan atau mempresentasikan diri mereka di mata orang lain, khususnya bagi para followers. Citra inilah yang melekat pada diri mereka yang akhirnya menjadi sebuah identitas mereka gitu terhadap personal mereka masing-masing. Mereka memahami bahwa personal branding sangatlah penting bagi mereka sebagai selebgram gitu, untuk artis ataupun influencer. Karena dengan terbentuknya branding terhadap diri mereka sendiri, maka popularitas mereka yang mereka dapatkan juga semakin meningkat dengan semakin mudahnya masyarakat. Jadi masyarakat tuh semakin mengenal siapa sih, misalkan saya nih Stefanus tuh sebagai, saya bikin branding saya tuh sebagai artis gitu, sebagai influencer saya bilang. Jadi orang semakin mengenal saya gitu. Yang kedua tuh ada simbol dalam pembentukan personal branding ya. Jadi mengerti arti penting sebuah simbol dalam pembentukan personal branding. Yang mana simbol yang dimaksud ini adalah kayak pemilihan bahasa yang tepat dalam upaya membangun branding terhadap diri mereka sendiri. Karena dapat disimpulkan bahwa pemilihan bahasa merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pembentukan personal branding. Jadi dengan pemilihan bahasa yang tepat dapat mempermudah kita memperkenalkan diri kepada setiap orang. Baik, untuk berikutnya ini terakhir ya, yaitu membentuk personal branding dalam diri. Dalam melakukan kegiatan personal branding, contohnya melalui media sosial, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan visi dan misi yang merupakan bangunan dasar yang akan menopang tahapan lainnya ke depan. Jadi visi dan misi ini dalam kegiatan personal branding sangat ditambahkan karena jadikan sebagai acuan dasar gitu ketika seseorang ingin mencitrakan dirinya di hadapan audiens. Baik, mungkin sampai di sini webinar saya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Halo, mengenai materinya saya ingin bertanya, Kak. Ya, halo. Dengan siapa ini? Dengan Rio. Oke. Kenapa ya, Kak Rio? Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita membangun portofolio yang bagus untuk branding kita? Portofolio yang bagus ya? Sebenarnya sih tergantung ya. Kalau misalnya kamu ingin menggeluti, tergantung pekerjaannya sebenarnya. Kalau kamu ingin menggeluti pekerjaan di bidang apa nih? Karena kan jika ingin membangun personal branding nih, kamu sebagai individu harus mengetahui nih skill atau keterampilan apa yang kamu miliki atau yang kamu banggakan, yang saya jelaskan tadi di materi kedua ya, di slide kedua tadi. Kamu juga harus bisa ngembangin skill kamu itu jika ingin memiliki portofolio yang bagus. Contohnya saja yang tadi aku bilang ya, yaitu kayak fotografer yang membagikan karyanya di Photostock dan lain-lain. Jadi dengan begitu karya mereka dapat dikenal oleh orang lain, bahkan dibayar lagi. Ini itu saja sih. Paham atau tidak, Mario? Ya, lumayan paham. Saya ada pertanyaan lain tadi, Kak. Mengenai strateginya, kan tadi ada pemilihan website ya. Mengapa pilih website untuk personal branding kita ya? Alasannya kenapa ya? Alasannya ya, mungkin kan contoh yang saya bilang tadi, misalkan kayak desainer kan, mereka tuh udah punya tempat mereka sendiri loh untuk untuk membagikan karya-karya mereka supaya mereka semakin dikenal. Kayak aja nih, kayak punya temen, misalnya dia kan pengen kerja di perusahaan, jadi dia membuat website khusus untuk CV-nya sendiri. Jadi biar perusahaan itu tinggal buka lihat website itu, jadi perusahaan ini tinggal buka lihat website itu, orang itu tuh kayak begini. Juga kita bisa, misalkan Anda ini ya pebisnis atau bukan? Saya mahasiswa. Mahasiswa apa? Bisnis. Saya bisnis. Nih, ya apa? Kenapa tadi saya kenapa? Saya mahasiswa bisnis yang masih magang. Magang di mana tuh? Saya magang di Dokter Mekanik Indonesia. Tadi akan saya jawab ya pertanyaan apa harus website nih. Contohnya kan misalnya pebisnis nih. Yang saya tahu nih, teman saya punya web khusus untuk berjualan. Jadi dengan dia punya web tuh dia bisa membagikan tuh dia mau jual apa aja gitu kan. Orang-orang tahu toko dia tuh di sini gitu. Toko dia tuh jual apa aja di situ. Jadi selain website juga ada banyak hal. Contohnya kayak dia misalkan di Shopee nih, dia jual barang apa gitu di Tokped. Jadi itu salah satu sarana aja website. Karena bisa ke hal lain seperti itu. Apakah cukup jelas, Ayo? Berarti website itu jatuhnya hampir sama seperti branding di media sosial ya, Kak? Iya, cuma kan media sosial kan udah ada yang buat tuh. Jadi kita tinggal ya anggapan media sosial tuh ini sebagai sarana yang paling mudah lah untuk kita capai. Kalau web kan banyak bisa nih. Nah, misalnya tadi kayak saya bilang tadi nih, ya, buat website pribadi nih. Jadi kita tinggal, ya,
Jadi gampang memulai website, tinggal bikin hosting, domain, dan install platform pembuatan website. Di zaman sekarang tuh kehidupan tuh semakin dipermudah dengan adanya internet gitu. Bahkan buat website aja ada cara gampangnya sekarang. Ya jalan yang paling simpelnya yaitu sosial media, karena itu sarana paling mudah yang bisa dicapai oleh semua orang. Itu Karyo. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mungkin cukup kali ya sekian dari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua peserta yang telah hadir ya kan. Yang telah menyempatkan hadir dalam webinar hari ini. Selaku narasumber, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam berlangsungnya acara. Akhir kata mungkin sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak.